Obadja itu satu kitab yang sangat pendek ya, hanya satu pasal dan temanya juga hanya satu. Jadi dengan kita pelajari selama 1 bulan ya, 4 kali pertemuan. Karena bulan ini ada 5 minggu. Pertama kan kita pakai untuk PRT. Jadi ada 4 kali kita pelajari satu pasal, harusnya kamu tak bisa lupa lagi seumur hidup. Betul tak? Ya, begitu mudah diingat. Obadja. Jangan ya bersukacita, apalagi ikut menambahkan penderitaan orang yang dihukum Tuhan. Atau orang yang dalam kesusahan karena kesalahan dia sendiri. Nah, itu adalah pengajaran dari kitab Obadja ini. Dan pasti ini sangat tepat untuk kita sekalian. Ya, karena dalam hidup ini pasti ada orang, mungkin mereka dah buat salah kepada kita. Ya. Nah, kita tak senang sama dia. Dan suatu kali dia ditimpa kesulitan, nah kita merasa senang sekali. Kalau bisa, kita ikut tambahkan lagi penderitaan harus dia tanggung. Nah, Tuhan bilang kita jangan berbuat seperti itu. Karena kalau berbuat demikian, kita ini seperti Edom. Memang orang itu bersalah di hukum Tuhan, tapi kita pun akan Tuhan hukum. Oke? Nah, malam hari ini kita akan lihat beberapa ayat. Dari situ jelas-jelas Tuhan menunjuk Edom, ya, di mana mereka itu salah. Di mana kejahatan mereka ketika menyaksikan Israel, ya, atau waktu itu Yerusalem dibinasakan. Kita baca dulu ya, baru nanti kita lihatin ayat per ayat. Di ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bacakan bertanggapan saja. Nah, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk menipu terbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah menghadapi malapetaka yang menimanya pada hari sialnya. Dan janganlah menunduk kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman ini. Mari kita pikir ya, apakah ada alasannya bagi orang Edom untuk membenci orang Israel? Karena tidak, alasannya kenapa mereka itu sangat tidak suka dan bergembira dengan kesusahan yang ditanggung oleh orang Israel. Ada tidak? Nah, kalau kita pikir secara manusiawi ya, maksudnya dari sejarahnya mereka, ada tidak alasannya? Sejarah Esau dan Yakub. Esau itu ditipu 2 kali itu. Itu dirugikan sampai 2 kali. Dan mereka itu berakhir harus hidup
di bagian selatannya Israel, tanah yang sulit ya, tanah bebatuan, makanya mereka hidup itu di liang-liang batu-batu besar. Itu tanah yang sulit sekali itu. Sesuai dengan kata Yakub kan, tak ada berkat lagi yang tersisa. Kalau kamu betul-betul berusaha, kalau kamu betul-betul berjuang dan bertekun dan rajin, ya kamu bisa hidup lah. Tapi tanah yang kamu miliki itu bukan tanah yang subur. Itu kan jadi bahagian dari sejarahnya orang Edom. Kenapa saya bilang dia 2 kali dirugikan? Pertama kan waktu urusan semangkok kacang merah itu. Ya kan? Hak kesulungan dijual, dibarter hanya dengan semangkok kacang merah, bayangkan. Hak kesulungan loh, hak untuk mewarisi. Itu diganti dengan semangkok kacang merah. Ya memang Esau bersalah lah, dia sendiri yang mau kan. Tapi kan liciknya si Yakub menipu dia pada saat dia dalam keadaan yang lemah. Pada saat dia berpikir hak kesulungan seperti tidak ada apa-apa, mereka pun tak punya negeri, hanya di tanah orang asing. Dan pada saat dia begitu, saya rasa lapar ya, mungkin lapar dan haus, sehingga mangkok kacang merah itu kelihatannya begitu menyenangkan. Kalau bisa, dia makan di titik lemah itu. Di titik yang seperti itu, ya Yakub sangat oportunis ya. Dia manfaatkan. Pada hadapan Tuhan, itu menjadi sebuah keputusan. Hak kesulungan berpindah tangan gitu. Nah, bolehlah Esau menyesali. Dia pasti menyesali itu. Dan semua keturunannya itu pasti akan berpikir betapa liciknya si Yakub ini yang menipu leluhur mereka pada kondisi demikian. Apakah mereka tidak marah dalam hatinya? Kedua, pada saat Yakub memakai bulu domba, mengolah gulai domba di dalam kemahnya sama ibunya untuk menipu ayahnya. Sehingga dia diberkati. Padahal Esau lagi berburu tuh. Dia masih tak sadar bahwa semangkok kacang merah itu telah mengambil habis berkatnya itu. Dia masih tak sadar itu. Dia masih pikir itu urusan ringannya. Dan dia pergi berburu tuh. Berburu dengan semangat berpikir nanti domba yang saya bawa pulang atau kambing saya bawa pulang, kalau saya gulai dia pakai santan ya, oh papanya akan senang. Habis dia makan, semua berkat itu akan dia turunkan ke saya. Ternyata dia pulang, berkatnya sudah diberikan sama si Yakub. Kali kedua dia merasa tertipu berat ini. Nah ini pasti keturunannya itu berpikir tuh, tak pernah mereka akan berhenti berpikir bahwa mereka sekarang kebagian tanah berbatu yang begitu keras. Ini semua gara-gara si Yakub ini. Gara-gara Yakub yang telah menipu. Tentu mereka tak pernah mau berpikir ya semuanya ini terjadi ya karena mereka sendiri yang salah. Meremehkan hak sulung, menjual hak sulung. Manusia memang begitu. Sendiri berbuat salah, ketika menanggung akibatnya, cenderung mau menyalahkan orang lain. Mereka selalu tidak mau pikir salah sendiri pada awalnya. Tapi mereka pikir adalah yang dilakukan Yakub. Ya, menjual dengan semangkok kacang merah, menipu ya dengan memakai bulu domba. Makanya antara Edom dan Israel itu tak pernah mereka bisa berdamai. Dulu kan minggu kedua saya bilang, kadang-kadang ya sebuah kesalahan ya di dalam dua keluarga,
Itu turun-temurun. Turun-temurun. Apalagi kalau yang efeknya itu sangat berat. Itu begitu sulit untuk dilupakan. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita tanya orang Edom, kenapa kalian harus begitu bergembira dengan kehancuran Israel? Ya mereka pasti akan cerita bahwa mereka lah yang telah dirugikan terlebih dahulu. Walaupun dosa dimulai oleh Esau sendiri, menjual kesulungan. Tapi mereka pasti berpikir, kamilah dirugikan. Dia rugikan kami terus menerus. Nah, tapi pelajarannya untuk kita adalah apa? Firman Tuhan bilang, ya, memang Israel itu berdosa. Dalam hidup mereka nantinya, mereka juga berdosa, menjamah berhala, melupakan Tuhan. Untuk kesalahan mereka itu, Tuhan akan menghukum. Tapi Esau, orang Edom ini, kalian tidak pada posisi untuk bersukacita atas penderitaan Israel. Penderitaan mereka, hukum mereka, adalah urusan mereka sama Tuhan. Ya, kamu sebagai saudara tidak pada tempatnya ikut bersukacita, apalagi ikut menambah penderitaan mereka. Untuk kesalahan inilah mereka juga dihukum. Nah, lihat ya ayat ke-10. Nah, jadi Tuhan bilang kalian itu bersalah. Di mana salahnya? Nah, dijelaskan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Nah, ini kenapa Tuhan secara khusus bilang saudaramu Yakub? Dia tidak bilang kekerasan terhadap Yakub. Kenapa sengaja ditulis saudaramu? Kalau dua orang, ya, dua keluarga yang tak berhubungan darah, satu melakukan kejahatan terhadap lain, itu sudah buruk. Tapi ini adalah suatu bangsa yang bersaudara dengan bangsa yang lain dan melakukan kejahatan. Jadi ada hal yang tak dipatuhi. Saudara dan saudara, satu keluarga, itu dituntut harus ada kasih. Ada saling tolong-menolong. Tapi ini tidak dilakukan. Sebaliknya, malah ikut mencelakakan. Makanya Tuhan sengaja bilang, saudaramu Yakub. Ada norma sosial yang tak dipatuhi. Nah, kita mengerti sampai sekarang, umpamanya kamu punya saudara, ada masalah. Orang ini tak membantu dia, orang tak bilang apa-apa. Tapi kalau saudara dia tidak membantu dia, orang bilang kan, betul tak? Ini norma sosial. Saudara diharapkan harus menolong. Saudara diharapkan tidak ikut mencelakakan. Tapi kalau kamu lakukan, ada norma sosial yang tidak kamu patuhi. Makanya Tuhan sengaja sebut, saudaramu Esau, saudaramu Yakub. Ya. Maka celah akan meliputi engkau. Karena kamu tidak patuhi norma sosial, sopan santun, kewajiban, dan pergaulan antar manusia, maka celah akan meliputi engkau. Celah artinya memalukan. Kamu jadi malu. Karena ada nilai moral kamu yang kurang. Kamu dinilai etikanya kurang, moralnya kurang. Makanya kamu tuh memalukan. Itu adalah celah. Dia Tuhan bilang, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Minggu depan kita cerita sedikit bagaimana sejarah mereka sampai lenyap. Edom tak ada lagi. Ya, simpan untuk minggu depan. Tuhan bilang, engkau akan dilenyapkan loh, untuk selama-lamanya. Tak bangkit lagi. Edom akan hilang di telan muka bumi ini.
Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Tuhan bilang apa? Ini adalah saudaramu dalam kesusahan begitu. Engkau berdiri di kejauhan. Ini maksudnya adalah kamu itu berdiri di seberang jalan. Di sini ini, di sebelah sini, saudaramu dalam kesusahan ini. Kamu tidak datang ke sini untuk menolong. Tapi kamu berada di seberang jalan. Lihat dari jauh. Menonton saja. Seolah-olah tak ada urusan sama kamu. Nah, itu maksud Tuhan. Engkau berdiri di kejauhan. Ya. Sedangkan orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya. Pintu gerbang dimasuki, artinya apa? Pertahanannya roboh gitu. Ya. Dulu kan semua kota ada benteng, ada pintu gerbang. Kalau pintu gerbang bisa tertutup, bisa dijaga, kota itu masih aman. Tapi kalau sudah dibuka orang, dan orang bisa masuk, maka pertahanan sudah selesai. Nah, ada pada saat saudaramu Israel itu begitu berbahaya situasinya, kamu berdiri di seberang jalan hanya menonton. Tak tertarik untuk ikut membantu. Nah, itulah Esau, kata Tuhan. Ayat yang berikutnya ya, 12 sampai 14, kalau kamu hitung ya, di situ Tuhan ada sebutkan 8 hal. 8 hal yang mereka lakukan, yang harusnya tidak mereka melakukan. Ya. Jadi apa ke-8 hal itu yang mereka lakukan? Pertama, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Keruntuhan Yerusalem itu memang ada kemalangan yang paling besar. Dari aspek sejarah, itu adalah titik akhir eksistensi kerajaan Israel. Karena setelah itu mereka tak pernah lagi mempunyai raja. Ya, tak pernah lagi. 5, 8, 6. Nah, kamu masih ingat ya? Kalau sejarah ada 2 tahun. Utara selesai dibinasakan itu 722. Selatan dibinasakan itu 5, 8, 6. 2 tanggal ini sudah saya ingat 40 tahun. Sejak saya ambil mata kuliah sejarah perjanjian lama. Tak bisa lupa lagi. Tak bisa lupa lagi. Sejak 586, mereka tak lagi mempunyai raja. Nanti setelah pulang dari pembuangan, ya mereka punya ada apa? Gubernur saja. Setelah gubernur, nanti untuk satu periode yang sangat pendek, hampir 100 tahun lebih lah, karena pemberontakan keluarga Makabe, mereka sempat punya raja kembali. Tapi sebentar saja, satu keluarga selesai. Lalu mereka dipimpin oleh seorang Edom. Raja Herodes itu orang Edom loh. Ya, Raja Herodes orang Edom. Makanya orang Israel tak bisa terima si Herodes. Karena Herodes orang Edom. Itu dari keluarga musuh mereka. Habis itu mereka dipimpin ya oleh wali negeri ya, atau gubernur dari Romawi. Tahun 70 Yerusalem dibinasakan. 120 Masehi total habis. Setelah Masada jatuh. Itu pertahanan terakhir, Masada. Selesai. Tersebar ke dunia. Sampai 1948. Presiden pertama siapa? Ben Gurion kan? Jadi begitu panjang sejarahnya loh. Dari sini. Ya. Dari sini. Pada hari kemalanganmu. Pada hari Yerusalem jatuh. Hampir 2000 tahun itu mereka tuh tak pernah lagi punya negara sendiri. Tak punya presiden, bukanlah.
Waktu itu tak di setiap presiden. Tak pernah punya raja sendiri. Jadi Tuhan bilang, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Pada hari mereka tuh begitu sial gitu istilahnya itu loh. Kamu jangan pandang rendah dia lagi. Ya, di situ jangan lagi pikir, jangan lagi ngomong, wah kalian memang tuh tak mampu, memang lemah sekali lah. Tak bisa bertahan lah kamu itu. Pandang rendah. Jangan Tuhan. Nah ini pasti mereka lakukan itu. Mereka pasti pikir, kami nih di atas bukit bebatuan, tinggi di atas. Kalian tak punya pertahanan, makanya bisa hancur sedemikian hancurnya. Memandang rendah. Ya. Kedua, janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Kata ini lebih tegas lagi, kebinasaannya. Yehuda itu sama ya, Yerusalem. Karena Yehuda adalah suku yang menguasai kerajaan selatan. Makanya disebut kerajaan Yehuda. Jangan bersukacita. Mereka hancur, berakhir sebagai satu bangsa. Kamu jangan bersukacita. Jangan bergembira sekali gitu. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Ini yang ketiga, jangan membual. Jangan bicara besar, jangan bicara sombong. Ya, jangan bilang kalian gini, kami seperti ini, makanya kami aman di sini. Ya. Kami punya orang yang bijaksana. Betul kan? Minggu lalu orang Teman kan? Pintar. Kami punya orang pintar. Kami bisa mengatur strategi mengamankan negeri. Kalian tak bisa. Sebetulnya membual tuh. Ya kami punya pasukan yang hebat. Makanya kami selamat di atas sana. Kalian ternyata tak punya pasukan yang bagus kan? Makanya hancur seperti ini. Itu namanya membual. Ngomong besar. Pada saat kita berhubungan dengan orang dan kondisi yang hancur seperti itu, ya bagaimanapun diukur kita kelihatan lebih hebat daripada dia kan? Setidaknya kamu hancur, saya tidak hancur kan? Pasti saya lebih baguslah daripada kamu. Maka gampang sekali menjadi membuang. Menjadi tinggi hati dan sombong bicaranya. Dan dua tiga. Tuhan bilang jangan, jangan, dan jangan. Ayat 13. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Jadi ternyata mereka tidak hanya melihat dari jauh tuh. Ternyata mereka juga ikut terpancing ya. Ikut bersama-sama masuk ke dalam kota Yerusalem. Terdorong juga masuk melalui pintu gerbang. Untuk apa? Ya, ikut merampas lah. Ya, ikut merampok. Musuh itu masuk ke kota gerbang hanya punya satu tujuan, merusak dan merampok. Dan Edom ikut masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Mereka juga pergi mengambil barang, harta orang-orang Israel. Kelima, janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Ya. Memandang ringan malapetaka. Dia menganggap bahwa apa yang dialami oleh Israel itu hanya hal-hal yang biasa-biasa. Bagaimana bisa biasa? Tuhan 3 kali bilang itu hari sial loh, dalam satu ayat ini. Ya, lihat baik-baik. Ayat ke-13, hari sialnya, dan hari sialnya. Kita dalam percakapan sehari-hari, kita juga tak mau pakai kata sial, betul tak? Karena sial itu menandakan sesuatu hal yang begitu buruk sekali. Dan kita mau menghindari sedapat mungkin hari-hari seperti ini. Jadi kata sial itu pun kita pakai ya jarang-jarang. Jadi Tuhan sebut 3 kali sini, dipakai 3 hari. Hari sialnya mereka. Kamu harus pergi membaca kitab Ratapan, ya. Kitab Ratapan menjelaskan bagaimana kondisi penduduk Yerusalem pada saat
kota itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Baru kamu ngerti maksud sial itu ada seperti apa. Kenapa kita itu sebagai kita ratapan? Meratap toh? Meratap itu bukan sekedar menangis loh. Meratap itu jangan menangis dengan begitu sedihnya. Tak ada penghiburan sama sekali. Saya rasa kondisi dia itu pasti lebih buruk dari gajah sekarang. Gajah udah buruk sekali ya. Tapi gajah ada makan anak sendiri tak? Hah? Gajah ada makan anak sendiri? Tidak ada kan? Masih makan roti kan? Walaupun roti mahal sekali katanya. Yerusalem hari itu makan anak sendiri. Begitu susah. Ya. Janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Nah, ini masuk pintu gerbang, ikut merenggut kekayaan Yerusalem, ikut merampas. Ayat ke-14 ada dua jangan lagi. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Begitu jahat si Edom. Itu kota Yerusalem ya, sudah diterobos ya, musuhnya Nebukadnezar sudah masuk. Orang itu dibunuh begitu saja, dirampok, dibakar begitu saja. Ada yang sempat melarikan diri. Pastilah ya, dan kekacauan besar itu banyak akan mati, banyak akan menderita, tapi pasti masih ada yang bisa luput gitu loh. Melarikan diri, keluar kota akan lari. Apa di daerah Edom? Edom pergi ke persimpangan untuk menangkap mereka. Ya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput itu. Lari keluar kota, pasti ada banyak arah kan? Ya, mungkin dari keluar, mau ke sana atau mau ke sini, nah itu namanya persimpangan. Dan mereka tunggu di sana. Tunggu di sana. Tunggu mereka luput datang, dan mereka tangkap. Mereka tak berpikir ya. Ini orang yang bisa selamat ya dari pembinasaan ya. Harusnya kita biarkan dia pergilah. Mereka itu sudah sangat beruntung ya, bisa selamat, bisa keluar kota. Tapi malah ditungguin di persimpangan dan ditangkap. Tak kasih mereka pergi dia. Orang-orang itu tak kasih pergi. Tempat-tempat yang mereka tahu bisa jadi jalan untuk luput itu mereka tunggu di sana. Ya, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Tapi itu yang mereka lakukan. Janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Dan mereka tangkap, ada yang mereka bunuh, tapi ada yang mereka serahkan kembali ke Babylon. Dibawa masuk kembali. Itu begitu menyedihkan kan? Kalau bisa luput dari bencana, malah dibawa pulang lagi ke tempat bencana. Dan Edom lakukan ini untuk saudaranya Yakub. Jadi Tuhan akan membinasakan Edom selama-lamanya. Tak bisa pulih lagi mereka. Dan mereka pasti bertanya, kenapa kami harus dihukum sedemikian kerasnya? Maka di sini dan beberapa ini Tuhan kasih tahu mereka. Inilah kesan kalian lakukan ini. 8 jangan itu 8 kalian lakukan. Nah itu terhadap saudaramu sendiri. Dia orang akan bilang, kamu tuh masih manusia atau bukan? Lakukan hal demikian terhadap saudara sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa pelajarannya. Yang pertama adalah, kalau kita ikut ya, bersuka cita, ikut menambahkan penderitaan orang yang dihukum Tuhan, kita juga akan dihukum. Dia salah memang. Tuhan lagi menghukum dia. Tapi tidak pada tempatnya kita ikut bersuka cita, apalagi ikut
melakukan hal-hal untuk membuat penderitaan dia jadi lebih berat. Karena Tuhan di surga juga melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan. Dan Tuhan tidak senang. Maka kita pun akan dihukum. Jadi kita dihukum bukan karena orang lain disalah. Kalau kita kena getahnya, bukan loh. Kita dihukum karena kita ikut bersukacita dan ikut menyusahkan orang dan hukuman. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kalau orang itu berbuat salah, Tuhan mau hukum dia. Itu urusan Tuhan sama dia. Kita jangan ikut ke sana dalam penghukuman yang harus dia alami. Dalam prakteknya kita lihat gini. Kalau ada orang dia berbuat kesalahan ya. Kemudian dia ditimpa oleh kesulitan. Kadang-kadang orang itu dan kesulitan bukan harus berarti Tuhan menghukum dia itu. Tapi akibat daripada kesalahan sendiri. Banyak contoh yang sangat sederhana lah. Mungkin orang berdagang, lalu dia tidak kelola dengan baik, dan usahanya itu gagal gitu. Susah kan dia? Loh kita tahu, dia ini gagal ya karena memang dia tak mau urus dengan baik-baik. Ya, dia telantarkan pekerjaannya. Satu hari waktunya sampai, sudah tak bisa pertahankan, dia pasti gagal. Kita tahu itu kesalahan sendiri. Tapi kita jangan lalu merasa senang sekali dia gagal. Atau pada saat dia gagal demikian, kita memanfaatkan dia. Mungkin pabriknya sudah susah sekali, dia banyak hutang kan, jadi harus jual pabrik. Susah dia jual pabrik, kalau kita mau beli pabrik dia dengan harga semurah-murahnya. Dia tekan, karena kita tahu nih, dia tak ada jalan keluar lagi. Mungkin kitalah saja yang punya dana untuk bantu dia, untuk beli maksud saya. Kalau kita tekan harganya sampai melewati batas kewajaran. Ya, kita manfaatkan kesempatan itu. Kita buat lebih susah dia dalam penderitaannya. Kamu jangan pikir ya, Tuhan juga tak melihat. Semua orang tentu kalau beli pabrik dia mau mencari untung. Tapi kita harus menilai hati kita sendiri. Apakah kita memanfaatkan situasi yang sulit ini, yang tak punya jalan lain, terpaksa jual sama kita, harganya kita tekan serendah mungkin. Apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, apakah Tuhan tidak melihat? Ya, kita boleh beli dengan harga yang wajar gitu loh. Ya, harga lebih murah tentulah, karena dia lagi menjual. Tapi kalau kamu tekan sampai harga di bawah sudah sangat tidak wajar, dan dia terpaksa juga jual, itu menjadi tidak baik. Ya, kita tak melakukan seperti ini. Nah itu salah satu penerapannya yang bisa terjadi pada kita. Ketika orang dalam kesusahannya, karena kesalahannya, kita sekarang berbicara bahwa penderitaan itu pasti karena kesalahan sendiri. Kalau orang yang menderita, bukan karena kesalahannya, sikap kita terhadap dia itu pasti lain, ngerti ya? Kita pasti jauh-jauh murah hati mau menolong. Tapi kita lagi berbicara adalah orang yang dalam penderitaan karena kesalahan sendiri, seperti Israel. Kenapa hancur? Ya karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ini hukuman Tuhan itu. 586 itu hukuman Tuhan. Jadi penerapannya adalah situasi di mana orang dalam kesusahan ini karena salah dia sendiri. Apa yang dilakukan sama dia? Nah Tuhan bilang, kalau dia ini adalah saudara, ya kalau dia bukan siapa-siapa, itu lain cerita lah. Ya tiap hari pun kita membaca di Facebook ada orang sini susah, sana susah, banyak. Tapi kan itu semua tak ada hubungan sama kita. Ya. Tapi kalau adalah keluarga nih, keluarga
kandung, keluarga besar. Itu punya ikatan tertentu yang tak bisa kita anggap itu tak ada keluarga, tak bisa. Kalau dia kesalahannya sendiri pun, dan dia dalam kesusahan, kita tuh tak boleh berdiri seberang jalan. Dan di dalam gereja kita ada sama-sama umat Tuhan. Secara rohani, kita itu namanya saudara. Kalau sesama jemaat gereja, ada yang dalam kesusahan, karena kesalahan dia sendiri, apapun lah kesusahan dia hadapi, kita pun tidak boleh berdiri seberang jalan. Ah, itu dia, aku tak mau ikut. Sudah pas lah, setimpal dengan dia. Maka dia sekarang mengalami seperti ini. Tak bisa kita berpikir seperti ini. Tapi kita harus bagaimana? Sekalipun orang itu ada orang yang berbuat salah sama kita. Orang yang tak suka sama kita, sekalipun. Ya. Tapi kan kita ada ikatan saudara. Apakah sebagai keluarga, atau sebagai sesama jemaat di dalam gereja. Kalau dia betul-betul dalam kesusahan, meskipun itu akibat dia sendiri, mungkin kita bisa membaca sebagai hukuman Tuhan terhadap dia. Kita tetap harus berbelas kasihan sama dia. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita mulailah mendoakan dia itu. Jangan merasa gembira sekali. Kamu sekarang kena seperti ini. Ya, jangan seperti itu. Kamu harus takut ya. Tuhan tuh melihat kita. Kalau Tuhan melihat dan Tuhan merasa tidak senang, sanggup kita menahan hukuman dari Tuhan? Jadi jangan. Dia sudah buat salah dan dia harus menderita. Kamu jangan lagi menambahkan kesusahan dia. Tapi harus mulai dengan merasa kasihan sama dia. Ya, dan bantu doakan dia. Mulai dengan doakan dia lah. Ya, supaya dia benar-benar berubah. Supaya dia sadar kesalahannya. Supaya dia bisa perbaiki diri. Supaya Tuhan angkat tangannya dan tidak lagi melanjutkan hukuman terhadap dia. Supaya Tuhan tolong situasi dia bisa berubah jadi lebih baik. Ya. Jangan berharap bila dia hancur-hancurnya dan tidak pernah lagi bisa bangkit. Kalau kita berharap seperti ini di hadapan Tuhan, Tuhan tak akan melihat itu sebagai hal yang baik. Ya, kamu harus berdoa. Kalau orang ini memungkinkan bagi kita untuk diajak berbicara. Kalau memungkinkan. Karena ada situasi, mungkin karena hubungan selama ini yang tak baik, mungkin kamu tak bisa bicara sama dia. Tapi kalau seandainya memungkinkan lagi itu bicara, ya nasihatin dia lah. Ya, kamu jadi seperti ini ya akibat daripada kesalahan kamu. Maka harus benar-benar berubah. Ya, harus benar-benar bertobat. Supaya Tuhan bisa pulihkan kamu. Tuhan bisa berikan sebuah kesempatan bagi kamu untuk bangkit lagi. Itu kalau kita bisa memberikan nasihat. Ketiga, kalau memungkinkan, bantulah dia. Lakukan sesuatu untuk bantu dia. Kalau dia hancur-hancuran dalam usahanya, mungkin coba bantu dia cari suatu kerjaan. Atau perkenalkan dia sebuah kesempatan usaha lagi. Sedapat mungkin bantu supaya dia bisa bangkit lagi. Itu kalau memungkinkan. Nah, jadi intinya adalah jangan bergembira atas kehancuran dia. Dan jangan tambahkan lagi kesusahan bagi dia.
Karena Tuhan ada 8 jangan. Kita jangan lakukan 8 itu. Israel memang ada salahnya kan sama Edom kan. Di awal sudah kita sebut 2 salahnya. Tapi Tuhan tidak mau Edom harus ikut mencelakakan Israel. Orang mungkin ada salahnya sama kita. Ada tidak setianya sama kita. Ada di belakang menusuk kita. Mungkin ada juga merugikan kita sekali. Tapi ketika dia jatuh, kamu jangan ikut bersukacita. Itu kata Tuhan. Dalam situasi seperti itu, kalau dia tahu kita mendoakan dia, atau memberikan dia nasihat, atau bahkan bisa membantu dia, mungkin akan memperbaiki hubungan itu. Dan hubungan yang terbaiki itu akan berlangsung sangat lama. Karena itu ada hubungan yang diperbaharui, karena dia tahu bahwa kamu mempunyai niat yang baik terhadap dia. Dan manusia dari darah dan daging, kalau menerima perlakuan yang sedemikian baik, harusnya lah bisa menyentuh hati dia untuk sadar kesalahannya di masa lalu menjaga hubungan yang baik dengan kita di masa depan. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami manusia yang lemah, tapi kami belajar dari kesalahan Edom ini. Dan kami berdoa untuk pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa berbesar hati, bisa mengikuti ajaran Tuhan, untuk tidak bersukacita dalam penderitaan lawan-lawan kami. Tapi kalau memungkinkan, bahkan untuk membantu dia bangkit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.